Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ada 3 poin yang disampaikan oleh beliau. Pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah segala sesuatu sesuka hatimu, tapi perlu ingat engkau pasti akan saling berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah sesuka hatimu, tapi perlu ingat bahwa engkau akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qad 'ada yadhkurullah hatta tatlu'a as-shams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjati wa umratin tammah tammah tammah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratul afadil jami'al ulama wal asatidah, Bapak Imam Masjid, Ketua DKM Masjid Darussalam, sahabat-sahabatku yang saya hormati, seluruh komunitas Bikr Subuhan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, hadirin kaum muslimin muslimat jamaat salat subuh yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang dicucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Yang pertama tentu saya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam memberikan apresiasi sambutan yang luar biasa kepada seluruh sahabat-sahabat dari komunitas Bikr Subuhan yang telah berpuluh-puluh kali, bahkan sudah lebih dari 100 kali melaksanakan satu kegiatan yang bermanfaat dalam rangka untuk menumbuhkan semangat umat Islam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tadlu'a as-shams, lalu kemudian duduk bersimpuh berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, lalu kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala
haji dan umrah sempurna, 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 kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu disunnahkan siapapun yang menghidupkan solat subuh berjamaah, duduklah bersimpuh, tunggu sampai masuk waktu isyraq. Begitu matahari terbit kita tunggu sejenak, tegakkan solat 2 rakaat solat sunnah isyraq. Insyaallah pahalanya tidak tanggung-tanggung, pahala yang dijanjikan Rasulullah seperti pahala orang yang haji dan umrah. Pengen pahala haji umrah tidak? Tentu semuanya ingin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyampaikan seuntai nasihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu nasihat ini meskipun tertuju untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat ini tentu juga berlaku kepada kita, karena kita semua merupakan pengikut setia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama kata malaikat Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat sesungguhnya engkau itu pasti akan mati. Nasihat yang sungguh luar biasa, bahkan bisa menjadi status kita. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau itu pasti bakal mati. Oleh sebab itu Quran pun memberikan kebebasan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa orang yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang ingin kafir, kafirlah. Tapi ingat, iman dan kafir, keimanan dan kekufuran, ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin beramal soleh, beramal ibadah, silahkan. Siapa yang mau bermaksiat, silahkan. Tapi ingat, amal soleh itu ada konsekuensinya, maksiat pun juga ada konsekuensinya. Kenapa? Karena kita semua hidup di dunia bukan seterusnya, tapi ada penghujung akhirnya yang namanya kematian. Apalagi di tengah kondisi wabah COVID-19 yang telah kita lewati. Betapa mengajarkan kepada kita batas antara hidup dengan mati itu teramat tipis. Betapa tidak sedikit kita mengalami orang yang seminggu yang lalu masih bersama dengan kita, duduk bercengkrama dengan kita, makan minum semeja dengan kita, meeting di kantor bersama dengan kita. Seminggu kemudian mereka hari ini sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Ini menunjukkan kehadapan kita, betapa dekatnya batas hidup dan mati ini. Apalagi kita adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita tidaklah terlalu panjang dibandingkan umur umat-umat sebelum kita. Para ahli tafsir mencatat, kalau Nabi Adam alaihi salam itu usianya kurang lebih sekitar 1000 tahun usia beliau. Nabi Nuh alaihi salam umurnya kurang lebih 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihi salam usianya sekitar 200 tahun. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman diberikan umur oleh Allah hanya 63 tahun. Kita umatnya berapa umur yang akan diberikan oleh Allah untuk kita? Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kelak akan berkisar
antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang bisa melampaui dari 70 tahun. Kalau sahabat sekalian tidak percaya, cara ngujinya mudah. Benar tidak? Usia maksimal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60-70 tahun. Cara ngujinya mudah, teori yang disampaikan Nabi. Bagaimana? Tanya sama tukang gali kubur. Tanya sama yang ngurus fardu kifayah. Tanya sama sopir mobil jenazah. Berapa usia maksimal paling banyak orang yang hari ini sedang dimakamkan? Tepat ucapan Rasulullah, paling banyak antara 60 hingga 70 tahun. Maka itu mohon maaf, seandainya kita semua yang hadir di masjid ini adalah pecinta-pecinta Rasulullah, kita adalah pengikut setia Rasulullah, dan seandainya oleh Allah diberikan umur seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan umur oleh Allah 63 tahun semuanya, maka yang subuh hari ini usianya 40 tahun, kalau ikut usia Nabi berarti tinggal sisa 23 tahun lagi. Yang subuh ini usianya 50 tahun. Ada yang 50 tahun? Ya. Berarti kalau ikut usia Nabi tinggal sisa 13 tahun lagi. Yang pagi ini usianya 60 tahun, kalau ikut usia Nabi berarti tinggal sisa 3 lebaran lagi. Yang pagi ini usianya 62 tahun, 11 bulan 30 hari, berarti besok pagi. Ya. Kok nakut-nakuti Pak Kiai ini? Tidak nakut-nakuti, tapi itulah rahasianya. Jamaah yang dirahmati Allah, apalagi namanya ajal itu datang tak diundang, pergi tak permisi. Sekali datang ajal on time, tidak ada delay, tidak ada cancel, tidak ada refund. Itulah ciri khas ajal datang. Kalau ajal datang ngasih tahu duluan, enak Pak. Bapak ajalnya sebulan lagi, iktikaf di masjid tak balik-balik itu. Kenapa tak balik? Sebulan lagi enak. Persoalannya ajal datang tak diundang, pergi tak permisi, sekali datang on time. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dipercepat atau ditunda sesaat sekalipun. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sikap seorang muslim tidak boleh takut mati. Tapi jangan sekali-kali cari mati. Bersiaplah kapan saja menghadapi mati. Karena siap atau tidak, kalau ajal telah datang, tidak bisa ditunda sesaat sekalipun. Israel, jangan kau cabut ajalku, anakku masih kecil. Israel, tidak, sekarang. Israel, jangan kau cabut ajalku, aku belum nikah. Israel, enggak, sekarang. Israel, jangan kau cabut ajalku, amalku belum banyak. Tidak, sekarang. Itulah ketentuan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi, walaupun ajal itu datang tak diundang, pergi tak permisi, bagi sebagian orang kadang-kadang sinyal kedatangannya sudah diisyaratkan oleh Allah. Maka pandai-pandailah membaca isyarat yang diberikan Allah itu. Apa isyarat kedatangannya? Kalau uban sudah mulai banyak bertabur, kalau gigi sudah semakin banyak yang gugur, pandangan mata sudah semakin kabur, pendengaran telinga sudah mulai lamur, kulit pun sudah semakin kendur, tulang belulang sudah semakin banyak yang mengapur, itu pertanda sudah semakin dekat dengan liang kubur. Perbanyaklah ibadah, amal soleh dan tafakur, jauhilah maksiat dan sifat takabur. Maka menurut para ulama fikih, makruh hukumnya mencabut uban yang ada di kepala kita. Haram sih tidak, tapi makruh. Kalau disemir boleh,
asalkan jangan warna hitam. Warna apa Pak Ustaz? Pink, silakan saja. Tapi kalau dicabut makruh. Kenapa? Uban itu nurun min nurillah, cahaya di antara cahaya Allah. Seolah-olah orang macam saya masuk usia 40 tahun sudah mulai muncul uban satu helai. Seolah-olah diingatkan, ingat Luqman, ajalmu sudah dekat. 6 bulan kemudian tambah lagi muncul 6 helai uban. Peringatan pun bertambah. Ingat, ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat, ajalmu sudah dekat. Makin bertambah peringatan itu, makin mengingatkan kepada kita. Apakah kemudian yang muda bisa mengatakan, kami masih muda Pak Ustaz, kami masih muda Pak Kiai, ajal kami masih jauh dong? Tidak. Apa boleh kita katakan, kelapa muda dikupas-kupasin, daunnya dibikin ketupat, masa muda dipuas-puasin, nantilah tua baru taubat? Apa begitu? Oh tidak. Makanya saya tengok, alhamdulillah, Bikir Subuhan ini dari yang senior sampai yang junior ada. Dari yang sudah beruban betabur sampai yang masih belia ada. Kenapa? Karena kita semua tidak tahu siapa yang duluan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Bikir Subuhan jangan nunggu tua. Karena kita tidak tahu kapan kita menghadap Allahnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka sering dilukiskan. Kembali pada nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, Isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan mati. Menyadarkan kehadapan kita seperti yang dilukiskan oleh orang-orang bijaksana. Ajal kematian manusia dikaitkan dengan umurnya, itu seperti pohon kelapa menjatuhkan buahnya. Pohon kelapa beda dengan pohon pisang. Pohon pisang mati nunggu buahnya masak duluan. Pohon kelapa tidak. Ada yang masih berbentuk serbuk bunga berguguran jatuh. Ada buah kelapa yang segenggam tangan saya sudah jatuh. Ada buah kelapa yang sudah berbentuk kelapa muda. Kelapa muda itu bahasa Inggrisnya degan, jatuh. Tapi ada yang sampai kering bertunas di atas pohon kelapa, ditungguin sama yang punya pohon gak jatuh-jatuh juga. Ajal manusia juga begitu. Ada orang yang masih di rahim ibunya, belum sempat terdengar tangisnya, sudah meninggal di dalam rahim. Ada orang yang sedang ditimang-timang, kedua orang tuanya dibanggakan oleh mak bapaknya, sudah dijemput oleh malaikat maut. Ada yang masih pelajar mahasiswa, sedang ranum-ranumnya, ternyata sudah menghadapi kematian. Ada yang pengantin baru sedang bahagianya berbulan madu, balik kampung halaman, lewat jalan tol, tabrakan, istrinya mati, suaminya hidup sampai sekarang. Kok Saiful Jamil pokoknya adalah ya, jangan sebut nama. Tapi ada orang yang usianya lebih 100 tahun, ditungguin sama ahli warisnya, nggak mati-mati juga. Kok kasar Pak Ustadz ini ngomongnya? Bukan saya, tapi saya sedang menjelaskan betapa takdir Allah berkaitan dengan kematian, dikaitkan dengan umurnya, bisa terjadi kapan saja. Lalu bagaimana menghadapi itu semua? Maka nasihat terbaiknya tidak ada lain adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sungguh mengapresiasi kepada sahabat-sahabat dari Bikir Subuhan. Mudah-mudahan komunitas ini bagian dari ikhtiar kita, membekali kita semua, tidak pandang siapa dia, dari mana komunitasnya, apa sukunya, dia levelnya di mana, apa jabatannya, tidak pandang itu. Kita kumpul dalam komunitas ini, harapan kita dengan ikhtiar diawali dengan Bikir Subuhan ini semakin mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu wasiat pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti bakal mati. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah segala sesuatu sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan saling berpisah dengannya. Silahkan cintai ayah ibu kita, silahkan cintai suami istri kita, silahkan cintai anak-anak kita, silahkan cintai jabatan pangkat derajat kedudukan kita, silahkan cintai harta kita, silahkan cintai rumah kita, silahkan cintai mobil mewah, kendaraan motor kita. Tapi ingat, cepat atau lambat pasti kita akan suatu saat berpisah dengannya. Kita mencintai ayah ibu kita sepenuh hati. Kalau bukan ayah ibu kita yang lebih dulu meninggalkan kita, kita yang akan lebih dulu meninggalkan kedua orang tua kita. Suami mencintai istri, kalau bukan suami yang lebih dulu meninggalkan istri, istri yang akan lebih dulu meninggalkan suaminya. Kita cintai anak, kalau bukan orang tua yang lebih dulu meninggalkan anak, anak yang akan lebih dulu meninggalkan orang tuanya. Kita cintai jabatan, pangkat, derajat kedudukan, kalau bukan jabatan yang lebih dulu meninggalkan kita, kita yang akan lebih dulu meninggalkan jabatan. Kita mencintai harta, kalau bukan harta yang lebih dulu meninggalkan kita, kitalah yang akan lebih dulu meninggalkan harta kita. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, biar cinta kita terarah. Nabi mengingatkan betul kepada kita, yatba'ul mayyit thalathah, ada yang selalu mengiringi jenazah. Kalau ada orang meninggal jadi mayat, jadi jenazah, maka yang mengiringi itu pasti 3, kata Nabi. Apa saja itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu Nabi menjelaskan, fayarji'u isnani wa yabqa wahid, yang 2 akan kembali meninggalkannya, sementara yang 1 setia akan menemaninya. Fayarji'u ahluhu wa maluh, yang 2 kembali meninggalkan kita adalah keluarga dan harta. Wa yabqa amaluh, sementara yang setia menemani ternyata adalah amalnya. Bapak ibu saudara sekalian, boleh kita uji. Setiap jenazah pasti yang akan mengiringi 3 ini, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Keluarga dan harta, atau harta dan keluarga, 2 ini memang menemani kita saat kita menjadi jenazah, tapi menemaninya sebentar saja. Keluarga kita menemani kapan? Saat menghadapi sakaratul maut, keluarga mungkin mendampingi kita, mentalkin kita biar kalimat terakhir keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Keluarga menemani kita kapan? Saat kita dimandikan, dikafani, disolatkan, keluarga masih menemani kita. Begitu juga saat kita diantar ke liang kubur, keluarga masih menemani kita. Tapi begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka kemudian dipangsanglah batu nisan. Saat itulah pelan namun pasti keluarga akan meninggalkan kita. Sahabat handai tolan pun pelan-pelan akan menjauh dari kita. Mana yang katanya suami sehidup semati, begitu suaminya masuk ke liang kubur tak pernah ada cerita istrinya menemani dalam kuburnya. Mana yang katanya kita mencintai mak bapak kita, begitu mak bapak kita dimasukkan ke liang kubur, tak pernah ada cerita seorang anak menemani masuk dalam liang kuburnya. Padahal suami istri dulu ketika di dunia sudah berikrar, kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badanku kurus bukanlah kurang makan, tapi selalu memikirkan dikau si jantung hati.
Kalau adik pergi ke hulu, tolong petikkan bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, nantikan abang di pintu surga. Tapi walaupun itu sehidup semati, tak pernah ada cerita. Mana kawan sahabat dekat yang katanya soulmate sehidup semati? Begitu kawan dekatnya meninggal, justru kadang-kadang dia paling kuat nginjak-nginjak tanah kuburnya. Ya, kata yang di bawah, katanya kau kawan dekat, kau paling kuat nginjak tanah kuburku. Itulah yang terjadi. Ya, pelan namun pasti kita dibiarkan sendirian di situ. Hari demi hari berubah. Pertama, kontak person sudah mulai dihapus. Kenapa dihapus? Mati dia. Kemudian nengok media sosial, akun Facebook kita pun sudah mulai di-delete. Kenapa? Khawatir. Ini sudah meninggal. Jangan-jangan ada kiriman dari alam kubur nanti. Matikan. Twitter kita pun sudah mulai di-delete. Pelan-pelan kita ditinggalkan sendiri. Harta menemani kita. Kapan? Saat menghadapi sakaratul maut, mungkin harta masih berfungsi untuk apa? Membayar biaya pengobatan saat kita sedang sakit. Harta kita mesti menemani kita kapan? Saat dimandikan mungkin airnya dibelikan dari harta kita. Sabunnya dibelikan dari tabungan kita. Saat kita dikafani mungkin kain kafannya diambilkan dari uang kita. Begitu juga saat kita diantar ke liang kubur, mungkin kita diantar menggunakan mobil mewah kebanggaan kita. Tapi nyatanya tidak pernah ada orang yang diantar ke kuburan dengan menggunakan mobil kesayangannya. Ada apa tidak? Tak ada pernah cerita orang meninggal begitu diantar ke liang kubur pakai apa? Ferrari. Enggak ada. Ferrarinya dibiarkan di rumah. Ya, Mercy-nya dibiarkan di rumah. BMW-nya dibiarkan di rumah. Diantarkan dengan mobil umum, namanya sama, mereknya ambulans. Itulah yang mengantarkan kita. Begitu kita sudah dimasukkan ke liang kubur, diuruk dengan tanah, dipasang batu nisan, maka sejak saat itu harta kita sudah beralih status, bukan lagi menjadi milik kita, sudah berpindah tangan menjadi milik ahli waris kita. Berubah status. Padahal dia kerja berapa tahun? 40 tahun bekerja di BUMN. Gajinya besar. Tapi begitu meninggal, seketika harta itu bukan lagi milik kita, tapi sudah beralih status hukum menjadi milik ahli waris kita. Beruntung Bapak Ibu sekalian, kalau meninggal kita masih tua. Yang kemungkinan ketika harta dibagi, istri kita juga sudah tua. Maka selamatlah harta itu untuk hari akhir mereka. Tapi kalau meninggal masih muda, istri kita pun masih muda, simpanannya banyak, hartanya berlimpah, mungkin tidak lama kemudian istri kita setia pada kita, kita sudah meninggal, habis masa iddah, istri bisa jadi dengan modal harta yang kita miliki menikah dengan laki-laki yang lain. Betapa nestapanya yang ada dalam kubur itu. Ini yang terjadi. Lah, yang setia menemani apa ternyata? Yang setia menemani ternyata amal kita. Saat menghadapi Israel, husnul khatimah, abasu'ul khatimah, sangat ditentukan bagaimana dulu dia hidup beramal. Begitu saudara, saat kita sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang kubur, amal sangat berpengaruh. Bahkan ketika harta sudah meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, sahabat meninggalkan kita, amallah yang setia menemani. Ketika menghadapi pertanyaan mungkar nakir, marrabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan seterusnya, amal yang sangat menentukan bagaimana kita bisa menjawab itu ataukah tidak. Begitu juga seterusnya. Ketika datang hari kiamat, hancur alam semesta dengan ditandai tiupan sangkakala Israfil yang pertama, lalu disusul tidak lama kemudian ada tiupan yang kedua dari malaikat Israfil, maka dibangkitkanlah manusia dari alam kuburnya. Bagaimana keadaan kita saat dibangkitkan dari alam kubur?
dilukiskan dalam Quran, yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Mereka bangkit dari kubur-kubur mereka dalam bentuk beraneka ragam untuk melihat amal mereka. Begitu juga setelah bangkit lalu digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar dijelaskan oleh Quran, oleh hadis Nabi, ada 7 kelompok golongan yang akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 kelompok golongan yang akan dapat naungan pada saat di padang mahsyar sangat ditentukan amalnya saat dia hidup di dunia. Di mana salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seorang yang hatinya senantiasa, jangan lupa, di samping niat kita untuk melaksanakan subuh berjamaah, niatkan setiap hari Ahad pagi hati kita selalu terpaut, kita mau datang ke masjid mana lagi? Masjid mana lagi yang akan saya makmurkan? Masjid mana lagi yang akan saya berikan semangat untuk sholat subuhnya? Maka mudah-mudahan dengan niat itu kita semua yang senantiasa subuh berjamaah di masjid kelak digolongkan menjadi salah satu 7 golongan yang akan dapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allahu Akbar. Begitu juga saat kemudian kita ditimbang dan dihitung amal kita, surga ataukah neraka endingnya, Quran punya konsep, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia hidup dalam keadaan ridho dan ridhoi bahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya hawiyah. Apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang amat panas. Memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, manusia itu masuk surga bukan semata-mata karena amal. Ingat tapi ya, jangan ngantuk. Jangan dipotong di sini, ini masih koma. Ya, nanti kalau dipotong viral, ini ketuamu kok salah. Jangan. Ya, saya ulang makan sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manusia masuk surga itu bukan semata-mata karena amal, tapi karena anugerah rahmat Allah. Cuma anugerah rahmat Allah itu diberikan, referensinya adalah amal. Saya ulang biar nggak salah. Manusia itu masuk surga bukan semata-mata karena amal, tapi semata karena anugerah rahmat dari Allah. Cuma anugerah rahmat Allah itu referensinya adalah amal kita. Kok muter begitu, kenapa? Ya, ini kajian tauhid agak dalam sedikit. Karena manusia itu bisa beramal, ya, kita bisa sholat subuh sekarang ini, kira-kira karena faktor apa? Karena Allah yang kasih hidayah kepada kita bisa sholat subuh. Lah kita beramal saja karena anugerah Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak akan bisa beramal. Berarti manusia bisa beramal soleh, beramal baik, tidak lepas dari anugerah Allah. Ya, itu logika pertama. Logika yang kedua, kita beramal di dunia ini berapa tahun rata-rata? Taruh kita akil balik 10 tahun, meninggal usia 60 tahun. Berarti kita amal kebaikan di dunia itu berapa tahun? 50 tahun. Seandainya Allah masukkan surga kita semata-mata karena amal, ya, kamu dulu beramal ibadahnya 50 tahun. Karena kamu punya prinsip bahwa masuk surga itu karena amal, ya sudah. Karena kamu ibadahnya 50 tahun, masuk surganya 50 tahun. Sisanya kemana? Ternyata Allah tidak. Ibadahnya 50 tahun, tapi dikasih surganya oleh Allah berapa? Abadi, kekal. Berarti kalau begitu Allah bukan mempertimbangkan semata-mata amal. Amal jadi referensi, iya, tapi bukan semata-mata karena amal. Ini. Oleh sebab itu tetap bahwa beramal saleh
itu adalah kiat untuk menjemput rahmat Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam ke hadapan kita semua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau akan diberikan balasan atas perbuatanmu itu. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi perlu ingat bahwa engkau akan diberikan balasan atas perbuatanmu itu. Ya. Singkatnya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Quran menjelaskan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang melakukan amal kebaikan sekecil partikel atom sekalipun, maka dia kelak akan melihat balasan dari amal itu. Tapi barang siapa yang melakukan amal keburukan sekecil partikel atom sekalipun, sebesar zarrah, satuan yang paling kecil, maka dia kelak juga akan melihat balasan dari amal itu. Oleh karena itu, kita bersama-sama setelah tahu ini semua, tentu persembahkanlah amal yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Ingat, amal dalam Islam sangat luas. Bukan mesti kemudian dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah. Dalam Islam, ibadah itu ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah yang modalnya hati. Seperti apa? Ikhlas, zikir, baca Quran, ikhlas, zikir yang tidak terucap, tafakur, ridho, sabar, qanaah, itu ibadah hati. Ada namanya ibadah lisan, modalnya cukup lisan kita, nggak usah pakai duit, cukup lisan, nggak perlu tenaga banyak-banyak. Apa ibadah yang modalnya cukup lisan? Baca Quran, ya, baca zikir, apa itu takbir, tahmid, tahlil, istighfar, sholawat, apalagi menyampaikan tausiah, menyampaikan nasihat kepada orang, berkata-kata yang baik, mengajarkan ilmu. Itu adalah ibadah modalnya cukup lisan. Ada ibadah yang modalnya tenaga kita, seperti apa? Salat, puasa, itu ibadah yang modalnya adalah fisik tenaga kita. Ada juga dalam Islam ibadah yang modalnya disebut dengan ibadah maliyah, ibadah modalnya harta. Seperti apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, akikah. Artinya variasi ibadah dalam Islam itu sungguh sangat banyak. Sampai Nabi katakan, imatatul adha anit thoriq sedekah. Menyingkirkan duri yang mengganggu di tengah jalan biar orang lewatnya mudah, itu bagian dari sedekah. Maka jangan disangka, saudara-saudara kita yang barangkali saya melihat di Sungai Beduk sana ada anak-anak muda yang selalu keliling. Kalau di aspal, jalan aspal ada yang lubang, dia ambil semen, cor. Ya, mungkin dalam pandangan manusia itu hanya amal-amal dunia. Ya, padahal itu adalah bagian dari amal akhirat, bagian dari cabang-cabang keimanan yang dijelaskan oleh Rasul. Betapa banyak orang yang terselamatkan hanya modal semen satu sak, jalan yang berlubang kemudian dicornya, menyebabkan orang yang datang ke tempat pengajian menjadi nyaman, orang yang berangkat ke masjid menjadi mudah, orang yang mau bekerja menjadi tidak bahaya kondisinya. Ini pandangan Islam. Jadi bukan mesti ibadah-ibadah madhah, banyak ibadah-ibadah sosial, menyantuni fakir miskin, membantu anak yatim, memperbaiki jalan, memudahkan orang dan seterusnya, itu juga bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan. Inilah barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada 3 poin yang disampaikan oleh beliau. Pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi perlu kau ingat engkau pasti akan mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah segala sesuatu sesuka hatimu,
tapi perlu ingat engkau pasti akan saling berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi perlu ingat bahwa engkau akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, karena masjid ini secara rutin di Ahad pagi adalah kajian kitab, dan alhamdulillah di waktu yang lalu kita sudah menghatamkan kitab Arba'in Nawawiyah. Pagi hari ini saya minta keberkahan, saya hanya baca muqaddimahnya mungkin tidak sampai 5 menit. Ambil berkah, kita buka pengajian kitab yang baru, kitab Nasaihul Ibad. Dan seperti kami sampaikan kepada jamaah rutin kita, nanti Pak Bendahara DKM, seperti kesepakatan kita, kalau bisa kita siapkan kitabnya nanti biar jamaah bisa menyimak, ya. Saya buka. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa jiwaji summa mu'alif adal kitab Syekh Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani nafa'allahu bi ulumi fi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadi bil ma'athil hakimiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu adalah paling mulianya sifat yang sempurna. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, yang telah mengkhususkan kepada orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan kebijaksanaan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu ta'ala bi jamil kamalatil ubudiyah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang Allah khususkan dengan segala kesempurnaan ibadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin mala Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Salawat tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah penuhi hatinya dengan keagungan yang tinggi, maha mulia dan maha tinggi Allah. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Dan Allah mengkhususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat keindahannya, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang senantiasa diberikan kebahagiaan dan pertolongan oleh Allah. Wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjati fanalul khaira wafira. Dan atas keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan orang-orang yang berjalan atas manhajnya Nabi, maka mereka semua menjadi orang yang baik dengan kebaikan yang sempurna. Amma ba'du, adapun setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, Al-Murtaji Ghafral Musyawi Muhammad Nawawi bin Amr Al-Jawi. Lalu kemudian berkatalah Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi, hada syarhun wa du'ahu alal kitabil mustamil alal mawa'idil ala al-hafidh Syekh Muhammad Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bi Ibnu Hajar Al-Asqalani thumma al-masru ta'ammadallahu ta'ala bi rahmatihi amin wa sammaituhu Nasaihul Ibad. Ini kitab sarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Jadi kitab yang akan kita baca ini syarahnya yang menulis adalah
seorang ulama besar Indonesia yang pernah menjadi mufti di Mekah. Jadi kita nggak tanggung-tanggung, ulama Indonesia periode dulu pernah menjadi mufti madhab Syafi'i di Mekah. Namanya adalah Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Jadi orang Banten, ya, sampai sekarang masih ada pesantren tempat kelahiran, tempat beliau. Lah kitab ini mensyarahi terhadap kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab ini diberikan nama dengan kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadi munabbihati alal istidadi liyaumil ma'ad. Ya, kitabnya judulnya panjang. Judul pokoknya Nasaihul Ibad, kalau diterjemah fi bayani al-fadi munabbihati alal istidadi liyaumil ma'ad, untuk menjelaskan lafaz-lafaz nasihat yang mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan kita pada hari akhirat, ya. Jadi sangat relevan dengan apa yang kami sampaikan pada nasihat tadi, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab Nasaihul Ibad itu, nanti kitab ini berisi nasihat-nasihat kita sebagai bekal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabarukan kita baca muqaddimahnya. Insyaallah inti kitabnya akan kita mulai Ahad yang akan datang, ya. Demikian, terima kasih sekali lagi. Kami sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam mengapresiasi atas aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Bikir Subuhan ini. Mudah-mudahan ini akan memotivasi semua kalangan, baik dari kalangan muda, remaja ataupun kalangan dewasa, untuk menghidupkan subuh di masjid-masjid kita semua. Dan ya, kami sebagai Ketua Umum MUI Kota Batam yang baru, ya, jika ada hal-hal yang barangkali relevan untuk dibincangkan bersama kami sebagai Ketua MUI, insyaallah dengan tangan terbuka kami siap untuk berdialog dengan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.